Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Ahmed Alfiandi dari kelas 1 EA 27. Saya di sini akan memberikan sebuah topik yaitu yang disebut namanya integrasi nasional. Kita akan mengetahui apa kata arti integrasi nasional. Integrasi yang artinya adalah keseluruhan atau kesempurnaan, yang berarti itu seperti satu kesatuan atau utuh atau menyeluruh begitu. Kesatuan utuh yang menyeluruh itu diterapkan dalam sebuah sistem negara yang disebut nation, yang artinya bentuk dari segala persekutuan dari orang-orang yang berbeda-beda seperti bahasa, suku, ajaran, ideologi. Kenapa integrasi ini bisa terjadi dalam satu negara? Karena saat dalam namanya pembentukan negara itu harus tahu di pulau-pulau, di daerah-daerah mana itu pasti memiliki bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda, dan bahasa juga. Itu akhirnya negara harus tahu cara, bahkan aksennya pun berbeda-beda. Seperti contohnya aksen orang Jawa dan orang Sunda ngomong memakai bahasa Indonesia itu pasti cukup berbeda. Namun kenapa bisa menjadi satuan secara utuh? Pertama, negara itu harus menyelidiki bahasa-bahasanya untuk dijadikan bahasa negara itu. Mungkin ada kata-kata serapan, istilah-istilah serapan, dan juga seperti kayak aksen serapan. Sekarang kita ingin tahu nih, unsur-unsur apa saja yang bisa disatukan. Itu yang pertama adalah unsur integrasi bangsa. Kenapa bisa disatukan? Unsur integrasi bangsa itu mencakup seluruh seperti suku-suku bangsa, suku bangsa yang berbeda-beda. Dalam penyatuannya, negara perlu adanya mediasi antar suku-suku bangsa yang mungkin bermusuhan, ataupun kerajaan-kerajaan yang bermusuhan supaya menjadi satu negara, ataupun seperti prefek-prefek yang bermusuhan. Itu perlu negara rangkul gitu loh. Yang kedua adalah integrasi wilayah, kesatuan wilayah, sama seperti kesatuan bangsa. Wilayah ini yang merupakan sebuah kayak tempat di mana setiap suku bangsa ini tinggal, dan suku bangsa ini dan wilayah ini benar-benar bisa kita satukan dengan seperti tadi, mediasi antar suku-suku bangsa. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai-nilai ini merupakan yang sepertinya agak paling sulit gitu loh. Karena nilai-nilai ini berhubungan dengan seperti norma-norma moral-moral di setiap suku bangsa itu pasti, walaupun kebanyakan sama, walaupun hukumannya mungkin berbeda-beda, tapi ada satu perbedaan yang mungkin tidak bisa suku bangsa itu terima gitu loh. Ada sesuatu yang tidak bisa, jadi perlu namanya adanya jalan tengah nilai antar nilai-nilai seperti itu. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa itu yang juga cukup sulit, karena setiap elit ini memiliki kepentingan sendiri. Sepertinya kalau sekarang nih, partai PDIP dan partai PKS, itu pasti mereka punya kepentingannya sendiri gitu loh. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Itu merupakan melalui kerjasama antar partai, seperti mungkin menyampingkan egoisme, meskipun itu paling sulit karena setiap partai itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Itu yang paling sulit. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Perilaku ini yang merupakan integrasi yang harus ada dari dalam diri manusia. Tingkah laku ini setiap orang pasti berbeda-beda, karena
setiap orang itu memiliki karakteristiknya dalam bertingkah laku itu sendiri-sendiri, itu pasti. Yang secara umum integrasi nasional itu meliputi apa aja ya? Ada yang namanya integrasi politik, seperti kesatuan politik. Seperti mungkin kalau perlu seperti zamannya Soekarno, presiden pertama kita mengintegrasikan seluruh partai politik, seluruh elemen partai politik menjadi satu, meskipun itu terkesan dipaksakan. Yang kedua ada integrasi ekonomi, itu perlu seperti kerjasama antar negara dan pengusaha untuk membangun kekuatan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Sosial budaya ini tentang bagaimana manusia menjadi makhluk sosial, bagaimana cara manusia merespon budaya-budaya yang ada di sekitar masyarakat dan memilah-milah yang baik dan yang buruk itu. Lalu apa pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional itu sangat penting karena negara itu memerlukan kesatuan dan persatuan untuk menjadi sebuah negara, untuk menjadi satu sistem yang terdiri dari segala jenis suku bangsa, bahasa dan agama. Itu yang namanya integrasi, itu memerlukan adanya seperti pedoman dan juga komitmen antara tiap suku bangsa untuk tidak saling menyerang, bahkan seperti kerjasama menyingkirkan rasa egoisme setiap tiap suku bangsa, agama dan itu sebagainya, itu disingkirkan dahulu untuk terciptanya persatuan dan kesatuan secara utuh. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf atas yang sebesar-besar. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.